Okay, welcome back to HI Podcast. Jadi hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi beliau ini baru saja balik dari internship ke Singapura ya, benar ya? Oke, pertama-tama kamu bisa perkenalkan diri dulu? Boleh, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Komang Rambita dari Asosiasi dari Banjar. Kebetulan saya baru menyelesaikan program internship di Singapura, di Hotel Royal Queen Singapura. Oke, Rambita ya. Iya. Oke, Rambita, bisa nggak kamu paparkan sedikit mungkin departemen kamu di sana apa, terus experience kamu di sana secara singkat aja. Kebetulan departemen saya itu di sana di F&B, di hotel. Kalau bicara soal pengalaman sih, kalau internship di Singapura udah pasti banyak dapat pengalamannya, terutama di dunia kerja yang sangat disiplin, bisa dibilang keras juga, dan juga banyak belajar di sana. Oke. Terus di sana ada nggak challenge yang kamu hadapi yang mungkin nggak banyak orang tahu soal internship di Singapura? Kalau ngomongin challenge sih banyak banget challenge saya, dari segi bahasa juga. Okay. Kalau bisa dibilang bahasa Inggris Singapura sama British itu mirip-mirip nih, susah banget ya. Dan juga orang-orang di sana kan kebanyakan Chinese, sama Singapura itu keras, dibilang keras juga keras, ketat, tapi yang baik juga banyak. Kayak kalau di Singapura kan transportasinya juga pakai MRT, jadi harus disiplin lah, tepat waktu. Banyak lah belajar disiplin, tepat waktu, jadi mandiri juga kan. Itulah pengalamannya. Oke. Nah, next juga nih ya, ini juga banyak banget pertanyaan dari mahasiswa angkatan tahun lalu yang belum pernah internship ke luar negeri. Mereka tuh nanyain ke saya soal pertemanan di sana, pergaulan di sana tuh gimana sih, dan gimana sih cara kamu menghadapi teman-teman yang mungkin baru kamu kenal di sana. Bisa nggak ceritain sedikit aja mungkin? Boleh. Kalau saya kebetulan sebelumnya udah internship duluan di Malaysia, jadi habis itu langsung ke Singapura. Jadi kebanyakan teman-temannya itu sama dari Malaysia. Kalau ngomongin teman-teman dari Singapura juga ada beberapa, mereka orangnya baik-baik, welcome. Nggak cuma dari Singapura, dari Malaysia, dari senior-senior saya dari Thailand, Chinese, mereka juga welcome banget. Tergantung kitanya juga bisa respect ke dia atau enggak. Oke, berarti itu tergantung diri kita sendiri dulu kan, benar banget tuh. Nah, selanjutnya saya juga mau nanyain hal yang paling ditunggu biasanya kalau soal internship ke luar negeri ini adalah uang sakunya. Nah, kamu bisa ceritain sedikit juga nggak soal uang saku dan living cost di sana? Ini dari mana dulu? Dari uang saku dulu ya? Uang saku dulu deh. Dari uang saku, kalau saya tuh dapatnya di $800 Singapura, itu sekitaran 11 atau 12 juta, Miss. Per bulan. Itu di luar uang makan beda. Uang makan. Karena uang makan juga dapat $130 dolar Singapura. Oke, itu lumayan banget dong berarti ya? Lumayan, Miss. Kalau dibilang lumayan juga lumayan. Tapi tergantung cara kamu saving money juga kan ya. Oke, next. Kalau soal living cost-nya, aku dapatnya di apartemen, Miss. Di apartemen, terus tinggalnya lumayan banyak. Di satu kamar itu aku tinggal 7 orang apa 6 orang gitu. Tapi nggak jadi satu gitu, pisah-pisah ranjangnya juga. Dan juga apartemennya bagus, dekat dari tempat kerja hotel. Nah, untuk untuk pergaulan di tempat tinggal atau asrama itu gimana? Kamu nggak susah untuk beradaptasi awal-awalnya di sana? Kalau susah sih enggak, karena sebelumnya udah ngerasain tuh di Malaysia, tapi jadinya udah tahu harus gimana sih, sama orang-orang harus gimana, udah tahu, jadi gampang lah kalau saya. Oke, thank you banget sih ya Rambita sudah mau nge-share pengalaman kamu internship di Singapura. I think that's all. Ada mungkin kesan-pesan yang mau kamu sampaikan ke next student yang mau internship ke Singapura? Ada sedikit, Miss. Mungkin bagi teman-teman yang masih muda, yang mau internship tapi ragu, sarannya sih never stop exploring, karena umur kalian masih muda, jadi harus terus mengeksplor dunia luar.
Oke, wow, thank you so much sih. Itu sebuah kalimat yang pasti akan merubah sudut pandang orang lain Semoga, ya Miss. mengenai internship ke luar negeri. Karena itu juga program yang sangat bagus kan untuk Iya. mengembangkan diri. Oke, yeah, I think that's all. Thank you so much ya Ramdita for coming for today. I think that's all. See you in the next podcast. See you. Bye bye.